Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya, dan ini video baru saya yang mengenai tentang apa itu safety induction. Di sini saya akan men-share, berbagi tentang apa yang saya tahu tentang safety induction ini. Yang pertama kita akan bahas apa itu pengertian dari safety induction, tujuan dari safety induction, landasan hukum safety induction, kapan sih training safety induction itu diberikan, dan apa aja contoh-contoh materi yang akan diberikan selama safety induction ini berlangsung. Yang pertama ini kita akan bahas safety induction. Safety induction adalah pengenalan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan baru, kontraktor baru, atau tamu yang baru pertama kali datang di perusahaan atau tempat kerja tersebut. Dan itu dilakukan oleh orang yang paham akan K3, yang ngerti akan K3. Dan yang kedua, tujuan safety induction adalah mengkomunikasikan bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja umum yang terdapat di tempat kerja selama pekerjaan atau kunjungan itu berlangsung, sehingga mereka bisa sadar dan bisa melakukan tindakan pengendalian terhadap bahaya tersebut jika bahaya tersebut itu berlangsung. Jadi di sini safety induction ini sangat-sangat diperlukan, karena yaitu jika terjadinya bahaya dan para karyawan atau tamu yang baru pertama kali atau kontraktor baru itu, biar mereka bisa dan paham untuk tindakan pengendalian terhadap bahaya tersebut jika bahaya itu terjadi, dan resiko kematian atau resiko yang lainnya itu sangat minim. Itu bisa dinetralisir dengan tindakan pengendalian bahaya tersebut jika mereka sudah tahu. Dan untuk landasan hukumnya ini, safety induction ini wajib diberikan sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1970 bab 5 tentang pembinaan pada pasal ayat 1 dan 2. Dan di sini nanti kita akan bahas di next video lagi ya. Nanti kita akan bahas. Dan yang keempat, kapan sih training induction atau safety induction ini diberikan? Safety induction ini diberikan kepada seluruh para pekerja atau kontraktor atau tamu sebelum mereka memulai aktivitasnya, dan pelatihan ini perlu diulang setiap kali kepada para pekerja, dan perlu diulang itu jika ada perubahan signifikan atau perubahan fasilitas atau perubahan cuaca, itu harus sekali wajib diberikan kepada para pekerja. Dan minimalnya pelatihan ini diberikan setahun sekali kepada para pekerja, untuk biar mereka bisa merefresh lagi ingatannya, jadi mereka bisa tahu tindakan apa yang dilakukan jika bahaya itu terjadi. Dan yang kelima itu apa aja sih contoh-contoh materi safety induction. Dan yang pertama itu adalah materi tentang kebijakan perusahaan atau tempat kerja tersebut. Dan yang kedua adalah mensosialisasikan potensi bahaya yang terdapat pada perusahaan atau tempat kerja tersebut. Dan yang ketiga, kewajiban para tamu atau pegawai baru yang harus dipatuhi ketika berada di lingkungan kerja atau perusahaan itu. Dan yang keempat adalah sosialisasi fasilitas yang ada di perusahaan. Yang kelima adalah prosedur mengenai jalur evakuasi dan tempat berkumpul atau master point atau assembly point
pada keadaan darurat, dan yang keenam adalah memberitahukan tim dan struktur tanggap darurat, dan yang ketujuh adalah prosedur ketika terjadi keadaan darurat, dan yang kedelapan adalah jadwal kegiatan HSE di perusahaan. Itu yang saya tahu, yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Dan di sini juga saya lagi belajar. Jika saya ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena di sini juga saya lagi belajar. Di sini kita juga sama-sama lagi belajar. Jika video ini kalian anggap bermanfaat, mohon di-share dan juga jangan lupa di-subscribe. Oke, terima kasih.